alaina, atau kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakannya kepadamu, maka saat engkau meriwayatkannya maka katakanlah haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Ketika engkau yang membacakannya, maka engkau sebutkan akhbarana. Begitu juga kalau ada satu yang membaca, satu qari yang membaca, kita menyebutnya akhbarana, karena kita dianggap membacakannya kepada syekh. Begitu adab-adab. Kemudian ketika setelah Nabi SAW, setelah sahabat radhiyallahu anhu dan seterusnya, makanya di dalam sanad itu ada disebutkan qara'a alaina ba'duha, rawaina hadzal kitab ba'duha qira'atan wa ba'duha ijazatan. Sudah sampai riwayat ini kepada kami, sebagiannya qira'ah ala syekh, sebagiannya adalah ijazah atau ajazana, atau dia mengijazahkan kepada kami sesuai dengan turuqut tahammul wal ada, cara-cara menerima hadis yang disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Saran dari beberapa buya malam ini, karena kebetulan kita tak lama lagi menyambut bulan suci Ramadan, bulan haram Zulhijjah, kita sekarang Zulqa'dah, mau masuk Zulhijjah, lalu kita membahas beberapa hadis yang terkait dengan kurban. Maka kalau kita tidak hafal secara keseluruhan, kita tinggal hafal, ingat saja beberapa keyword, kata kunci. Misalnya, dhahan Nabi SAW bikabsyaini aqranaini amlahaini. Maka kita tinggal tuliskan bikabsyaini kita tidak bisa 100% menggunakan program ini karena ada beberapa kesalahan. Tapi buku program ini bisa dijadikan referensi ketika nulis makalah. Cara melihatnya bisa dilihat pada malaf, di situ ada bitaqatul kitab. Kita klik bitaqatul kitab, nanti ditengok ada situ Al-Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Muallif Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Abdul Fadl Al-Asqalani Asy-Syafi'i, cetakan Darul Ma'rifah Beirut 1379, ditahqiq oleh kitab ini jumlahnya 13 jilid, 13 juzuk. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai referensi karena dia sama dengan yang matbu'. Biasanya di malaf itu ditulis muwafiq lil matbu', sesuai dengan naskah cetak. Tapi kita tidak bisa hanya pada program saja. Kita tetap punya cetaknya, yang edisi matbu'. Jadi zaman sekarang ada 3. Yang pertama adalah makhtut, manuskrip. Yang kedua matbu', dan yang 3 adalah dalam bentuk program-program seperti ini. Itulah perlunya muqabalah nasakh. Karena ketika mereka mentahqiq itu pun ada membandingkan antara naskah ini dengan naskah ini. Begitu biasanya tradisi mereka. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, qauluhu maksudnya qaul Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamih. Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah, sedangkan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 852. Jadi jarak mereka lebih kurang 600 tahun. Babu udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini aqranaini. Ini naskah yang ada dalam Sahih Bukhari. Baru kemudian syarah penjelasan beliau. Artinya likullim minhuma, setiap kambing itu masing-masing memiliki qarnani, 2 tanduk.
mu'tadilani, tanduknya itu yang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wal kabsyu, menunjukkan dua tanduk itu menunjukkan bahwa kambing ini sudah berumur. Nah, itu salah satu tanda, dua indikasi. Yang pertama tanduk, yang kedua gigi. Maka yang zahir yang langsung kelihatan adalah tanduk. Karena kalau dia masih terlalu kecil, dagingnya itu tidak layak dimakan, lebih banyak lemak dan lendirnya. Wal kabsyu bikabsyaini, wal kabsyu fahlud dha'ni. Kabsyu adalah fahlu zukur, jantan. Dha'ni dari domba. Ada ma'iz, ada dha'n. Minal ma'ziz, dalam Quran minal ma'ziz naini wa minal dha'nis naini. Sepasang dari kambing, kambing kampung, kambing kacang yang bulunya pendek, sedangkan satu lagi ad-dha'ni. Jadi yang dikurbankan Nabi itu adalah bikabsyaini fahlud dha'ni, az-zukur minad dha'ni, kambing domba yang jantan. Fi ayyi sinnin kana, berapapun umurnya. Berapapun umur kambing itu, maka dia disebut dengan kabsy. Waqtulifa fi ibtidaihi. Tapi terjadi perbedaan pendapat tentang berapa umur layaknya baru dia bisa disembelih. Faqila, ada pendapat yang mengatakan idza asna. Jadi tentang umur kambing ini ada 4 istilah. Yang pertama jaz'ah, yang kedua saniyah, yang ketiga ruba', yang keempat adalah sudus. Jaz'ah yang paling muda sekitar berumur 8 bulan sampai setahun. Sedangkan idza asna maksudnya kalau dia sudah sampai masuk usia saniyah, yaitu berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Waqila, ada pendapat mengatakan idza arba'. Arba' maksudnya ruba', yaitu tahun kedua masuk tahun ketiga. Asna, 2 giginya sama panjang. Sedangkan arba' 4 giginya. Baru yang keempat itu sudus. Sudus itu 6. Nah, jadi dari gigi itulah tahu berapa umur kambing tadi. Kalau tanduk itu hanya umum saja, bahwa dia sudah berumur. Tapi detailnya itu nanti pada gigi. Ini istilah-istilah yang mereka gunakan. Jaz'ah, saniyah, ruba' dengan sudus. Jadi metode beliau memang menjelaskannya per kata, detail. Dari mulai pertama aqrana ini, kemudian kabsyaini, aqrana ini. Lalu kemudian qauluhu, di dalam hadis itu ada disebut qauluhu wa yadhkuru, Imam Al-Bukhari menyebut saminaini, ai fi sifatil kabsyaini, sifat kambing kabsy yaitu adalah saminaini, berdaging, gemuk. Ai fi sifatil kabsyaini wa hiya fi ba'di turuqi hadis Anas. Nah, lalu beliau masuk ke dalam pembahasan tentang bahwa hadis ini ada beberapa jalur periwayatan. Fi ba'di turuqi hadis Anas, memang sama-sama dari Sayyidina Anas bin Malik. Tapi jalur periwayatan sesudah Anas ke bawah itu bercabang dia. Min riwayati Syu'bata. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah an Qatadata, dari Qatadah anhu, itu akhrajahu Abu Awanah. Di makna akhraja selalunya kita tengok diterjemahkan dikeluarkan. Kata akhraja yang betul adalah zakarahu fi kitabihi bisanadihi. Itu makna akhraja. Zakarahu fi kitabihi bisanadihi. Akhrajahul Bukhari maksudnya zakarahu fi kitabihi bisanadihi huwa, bisanadil muallif. Jadi ketika ada muallif, ada penulis kitab menyebutkan hadis tapi tidak dengan sanad dia, maka tidak disebut akhraja. Ini adalah ilmu mustalah. Akhrajahu Abu Awanah fi sahihi, disebutkan oleh Imam Abu Awanah dalam Sahih Abi Awanah. Min tariqil Hajjaj, dari jalur riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Syu'bah.
Wa qad saqahul musannifu. Redaksi ini menurut jalur riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fil bab min tariqi Syu'bata, dari jalur riwayat Syu'bah. Wa laisa fihi saminaini, tapi dalam jalur riwayat ini tidak ada penyebutan kata saminaini. Ada hanya kabasyaini akranaini. Jadi mereka melakukan takhrij hadis, azwul hadis ila masadirihil asliyah. Menyebutkan letak hadis dalam kitab induk. Ketika mereka melakukan takhrij, disitulah baru ketahuan bahwa hadis ini ikhtilafur riwayat. Makanya bisa jadi dalam satu riwayat itu ada penjelasan kambingnya hanya sekedar menyebutkan kambingnya kambing domba dan sudah bertanduk, cukup. Tapi riwayat lain samina ini bahwa kambingnya itu gemuk. Wahwal mahfuz, itulah riwayat yang terjaga, terpelihara an Syu'bata, dari Imam Syu'bah. Walahu tariqun ukhra, tapi ada jalur lain. Akhrajaha Abdul Razak, yang disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Musannaf Abdul Razak lebih tua lagi. Ani Thawri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, an Abdullah bin Muhammad ibn Aqil, an Abi Salamata, an Aisyata, dari dua sahabat Nabi, satu dari Aisyah, satu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW kana idza arada an yudhhiya, Nabi kalau dia mau berkurban, ishtara kabasyaini, Nabi membeli kabasyaini, dua kabsh domba, azimaini, besar badannya, saminaini, gemuk, aqranaini, sudah bertanduk, amlahaini banyak makna, salah satunya adalah putih, bulunya putih. Mauju'aini, nanti dijelaskan secara detail. Mauju'aini, yang sudah dikebiri. Nanti ada penjelasan detail tentang kenapa binatang kurban itu dikebiri. Fadzabaha ahadahuma, lalu kemudian Nabi menyembelih salah satu dari kambingnya itu. Dia katakan an Muhammadin wa ali Muhammadin. Waktu menyembelih itu dia katakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhara, lalu kemudian dia menyembelih satu kambing lagi, dia katakan an ummatihi. Dia katakan Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man syahida lillahi bitauhidi. Siapa yang sudah menyaksikan, bersaksi atas nama Allah bahwa dia bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW yang tulus, ikhlas, murni tauhidnya, walahu bil balagh, dan dia sudah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan risalah Islam. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukan ini, maka engkau belum menyampaikan risalah. Maka Nabi setelah menyampaikan itu dia katakan Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Jadi kita pun mengatakan bahwa ini sudah disampaikan. Karena ada sebagian umat ini yang mengatakan ada beberapa yang tidak disampaikan. Siapa yang mengatakan begitu berarti dia sudah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Nabi menyembunyikan. Ada yang di beberapa disembunyikan Nabi. Tidak begitu. Maka semuanya sudah disampaikan. Walahu bil balagh, maksudnya bersaksi bahwa Nabi sudah menyampaikan. Wa qad akhrajahu Ibnu Majah, sudah dzakarahu fi kitabihi bi sanadihi. Imam Ibnu Majah menyebutkan hadis ini dengan sanadnya dalam kitab Sunan Ibnu Majah min tariqi Abdul Razzaq, melalui jalur Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq lebih tua daripada Kutubus Sittah. Lalu kenapa dia tidak masuk dalam Kutubus Sittah? Karena penyebutan Kutubus Sittah itu dilihat dari bukan tuanya, bukan pula banyaknya, tapi dilihat dari nisbat sahihnya. Kalau sekedar menyebut nama Sahih, Ibnu Khuzaimah pun nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Lalu kemudian Sahih Ibnu Hibban. Tapi kenapa Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah tidak masuk dalam Kutub Sittah? Karena nisbat sahihnya ada di situ yang dhaif, bahkan dia di bawah daripada Sunan
Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Lakin waqa'a fin nuskhati, akan tetapi ada pula riwayat lain dalam nuskhah. Jadi kalau begitu ada 3 riwayat. Yang pertama kabasyaini aqranaini, yang kedua saminaini, yang ketiga saminaini bimusallasati awwaluhu. Bukan samin, badal asin, huruf sinnya diganti dengan sa. Nah, sehingga kalau samina ini gemuk, kalau samina ini mahal, berharga. Lalu di antara pendapat ini mana yang lebih aula? Wal awwalu aula, kata Al-Hafiz. Wal awwalu aula, pendapat yang pertama lebih utama. Yang pertama maksudnya samina ini itu lebih aula, lebih utama. Wa Ibnu Aqil al-madhkur fi sanadihi, adapun periwayat yang bernama Ibnu Aqil yang ada dalam sanad itu mukhtalafun fih. Jadi menurut ilmu jarah wa ta'dil ada yang muttafaq, sepakat semua ulama jarah wa ta'dil, tapi ada pula rawi-rawi yang mukhtalaf. Maka menurut kaidah idza addalal alim, kalau seorang alim dalam bidang jarh wa ta'dil mentakdil seorang rawi, misalnya dia katakan siqah hujjah, addu alaihi bin nawajiz, kata Imam Az-Zahabi. Idza addalal alim, kalau seorang alim mengatakan hadis rawi ini siqah, rawi ini hujjah, addu alaihi bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Tapi kalau idza jarraha, kalau ada ulama yang mentajrih, tengok dulu. Kalau dia termasuk minal mutasyaddidin, karena mereka terbagi kepada 3. Yang pertama golongan mutasyaddidin, ekstrim. Yang kedua mu'tadilin. Yang ketiga mutasahilin. Makanya Imam Nasa'i, dia tergolong mutasyaddidin fit tajrih. Idza jarrahal mutasyaddid, kalau seorang ahli jarh wa ta'dil yang golongan mutasyaddid mentajrih, mengatakan fulan dhaif, fulan wahin, fulan laisa bithiqah, faqarin bainahu wa bainal hudzaq, maka perhatikanlah pendapat dia. Nah, ini dalam ilmu khusus yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Nah, si rawi ini status dia adalah mukhtalafun fih. Jadi tidak sepakat antara periwayat hadis tentang status dia. Wa qad ikhtulifa alaihi fi isnadihi, tentang status rawinya mukhtalaf fih, tentang sanadnya mukhtalaf fih, dan bunyinya pun tidak aula, tentang samina ini tadi. Faqala Zuhair bin Muhammad wa Syarik wa Ubaidullah bin Amr kulluhum anhu an Ali bin al-Husain an Abi Rafi' wa khalafahum ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri berbeda periwayatan dengan mereka, kama tara, sebagaimana yang Anda saksikan. Wa yuhtamalu ayyakuna lahu fi hadzal hadisi tariqani. Ada kemungkinan bahwa dalam hadis ini ada 2 jalur periwayatan. Wa laisa fi riwayatihi fi hadisi Abi Rafi' lafzu samina ini. Salah satunya ada menyebut kata samina ini, yang satu lagi tidak ada menyebut kata samina ini. Kenapa Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut begitu detailnya? Dia ingin menyampaikan bahwa Imam Al-Bukhari hanya menyebut dalam kitabnya yang bersih. Imam Al-Bukhari menghafal 600.000 hadis, 600.000 hadis. Lalu kemudian setelah dia seleksi yang sahihnya 300.000 hadis, 300.000. Lalu kemudian ma wada'tu fihi illa ma sahha, yang kumasukkan di dalam ini hanya yang sahih-sahih saja. Semua hadis dalam Sahih Bukhari adalah sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Karena di judulnya saja sudah dia katakan
Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Al-Jami' karena di dalamnya jami'. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sirah, di dalamnya lengkap. Jami', syamil, kamil, mutakamil. Tapi kemudian dia katakan Al-Mukhtasar. Al-Musnad karena di dalamnya semuanya bersanad. Al-Mukhtasar dia ringkas. Maksud dia ringkas, setelah dia pilih-pilih 7.275 hadis tergantung perbedaan cara menghitung. Tapi yang selalu masyhur disebut 7.275 hadis. Lalu datang Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mau mengatakan bahwa hadis yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari itu adalah di antara beberapa hadis yang ada bermasalah pada rawinya, ada pada perbedaan pada sanadnya, ada pada matannya. Maka Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mau menunjukkan beginilah hebatnya kualitas Sahih Al-Bukhari. Wa akhraja Abu Dawud min wajhin akhar. Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitabnya, nama kitabnya Sunan Abi Dawud, jalur riwayat lain dari Jabir radhiyallahu anhu. Ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, ada riwayat dari Abu Hurairah, ada dari Jabir. Dzabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyembelih kabsyaini, 2 kambing kabs, aqranaini, betanduk, amlahaini, warnanya putih bersih, maujuaini, dikebiri. Titik, selesai. Qala al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, ini penjelasan tentang kata mauju. Al-mauju'u yakni bi dhammil jim, cara membacanya mauju, wa bil hamzi, ada hamzahnya di ujung. Al-mauju'u. Apa artinya? Manzu'ul unsayaini. Manzu' dicabut, diambil, unsaya ini 2, cakap buah pelirnya. Wal wija'u al-khisa'u. Arti al-wija' artinya khisa', yaitu kebiri. Hadis ini mengandung makna wa fihi jawazul khassi. Ini dalil bolehnya melakukan kebiri fid dhahiyati, pada hewan kurban. Bagaimana hukum mengkebiri hewan? Sepakat 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Hambali, boleh mengkebiri hewan. Dengan syarat kalau dia tidak ba'idun anil halaki. Kalau dia tidak membinasakan. Kalau sampai membuatnya mati, membuatnya sakit, itu tak boleh. Tapi kalau tidak ada membinasakan, maka hukumnya boleh. Sepakat 4 mazhab tentang itu. Nah, yang jadi masalah ini tentang hewan kurban. Karena hewan kurban ini kan tidak boleh hilang anggota badannya. Nah, ini maaf cakap buahnya hilang. Nah, ini pembahasan khusus. Wa fihi jawazul khassi fil dhahiyati wa qad karahahu ba'du ahli ilmi. Sebagian ulama mengatakan berkurban dengan hewan yang sudah kena kebiri itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Linaqsil udwi. Karena sudah kurang anggota tubuhnya, sudah tak sempurna lagi. Lakin akan tetapi laisa hadza aiban. Tapi ini tidak aib, tidak cacat. Kenapa tidak cacat? Li'annal khisa'a, karena kebiri itu yufidul lahma tayyiban, karena hewan yang dikebiri itu dagingnya bagus. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak memahami berkurang anggota tubuh itu tekstual. Asal berkurang cacat, tidak begitu. Berkurang, tapi kalau tujuannya dagingnya bagus, maka dia tidak dianggap cacat. Apalagi manfaat daripada kebiri ini selain dagingnya bagus, wa yanfi anhu az-zuhumah. Zuhumah itu ad-dasam. Dasam, kalau kita membeli susu kamilud dasam, krim. Kalau kita habis makan kambing, pas kita cuci tangan dengan air dingin, macam ada menteganya. Nah, itu kalau kambing itu dikebiri, itu bisa menghilangkan itu.
Jadi bersih dia, tak ada minyak. Kalau minyak ini masuk ke darah, darah mengental. Maka macet dia berjalan di paralon darah itulah penyumbatan. Jadi bagus manfaatnya. Ada lagi manfaat yang ketiga, wasu'ar raihati, menghilangkan bau busuk. Nah, makanya kadang kalau kita makan daging kambing itu terasa dia menyengat di pangkal di langit-langit ini. Nah, itu jadi salah satu caranya adalah dengan dikebiri. Nah, itu hilang baunya, hilang krimnya, dan bagus dagingnya. Walaupun berkurang anggota tubuhnya. Titik. Wa qala Ibnul Arabi. Imam Ibnu Arabi berkata. Ibnul Arabi al-faqih. Sedangkan yang sufi Ibnu Arabi. Sama-sama Abu Bakar. Ibnul Arabi. Hadisu Abi Sa'idin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id. yakni alladhi akhrajahu Tirmidzi. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Bilafzi dhaha bikabshi fahlin. Nabi SAW berkurban dengan seekor kambing jantan. Apa makna Nabi berkurban dengan seekor kambing jantan itu? Kamilul khalqah. Sempurna penciptaannya, telinganya tak cacat, lidahnya, termasuklah maaf cakap buahnya tadi tidak hilang. Lam tuqata unsayahu. Tidak dibuang, tidak terpotong, tidak terbuang buah pelirnya. Yaruddu riwayata mauju'aini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam Sunan Tirmidzi menolak hadis yang mengatakan bahwa hewan kurban itu dikebiri. Wa tu'uqiba bihtimal. Terus gimana? Ini kan masalah nih. Dalam riwayat Sunan Tirmidzi mengatakan kambing itu mesti sempurna, tak boleh ada yang hilang. Sementara dalam riwayat mauju'ah ini boleh hilang selama ada manfaat. Wa tu'uqiba. Ini solusinya. Bihtimalin ayyakuna dzalika waqa'a fi waqtaini. Boleh jadi ini terjadi pada dua waktu. Makanya ada bunyi redaksi hadis itu mirip. Apakah dia terjadi pada satu momen atau terjadi pada dua momen? Apakah terjadi pada satu peristiwa atau dua peristiwa? Nah, maka kata Imam Al-Hafiz, cara menyelesaikan masalah ini adalah mungkin ini terjadi pada dua peristiwa. Satu peristiwa kambing yang dikurbankan itu adalah kambing. Jadi tidak berlaku di sini nasakh mansuh, tidak, tapi al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Hukum asal cara kita berinteraksi dengan nas adalah dipakai, bukan sikit-sikit nasah, sikit-sikit tarjih, tidak begitu. Nah, masih ada solusi lain. Solusinya bahwa peristiwa ini, bahwa ini terjadi pada dua peristiwa. Dua-duanya diterima karena dua-duanya sahih. Qauluhu, selesai, titik. Masalah baru. Wa qala Yahya ibnu Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, Sami'tu Aba Umamata. Saya mendengar Abu Umamah Al-Bahili. Qala, kunna nusammin. Kami menggemukkan. Nah, ini sekarang ada penggemukan. Sebulan sebelum kurban, diambil kambing, itu dikasih makan rumput banyak-banyak. Kunna nusamminul udhiyata bil madinati. Di kota Madinah Munawwarah kami menggemukkan. Wa kanal muslimuna yusamminuna. Dan itu sudah menjadi umum, semua mereka menggemukkan. Dan kalau kita tengok, afdalnya, bagusnya, dibeli kambing itu tanggal 1. Lalu dari tanggal 1 itu ditambatkan dia di dekat rumah, dikasih rumput. Artinya apa? Dari tanggal 1 ke tanggal 9 itu, kita kenyangkan dia sampai dia gemuk. Begitu aslinya dulu. Seandainya kita tinggal di kampung, begitulah aslinya. Wasalahu Abu Nuaim. Hadis ini sanadnya disambungkan. Jadi kadang ulama meriwayatkan dalam kitab ini hadisnya putus. Pas ditengok dari jalur riwayat lain, sebetulnya bersambung.
Makanya kalau ada orang mengatakan hadza hadisun dhaif, dia tidak bisa menghukum hadis ini dhaif. Maka dia katakan sanaduhu dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi di sanad yang lain bisa jadi dia sahih. Nah, kenapa? Karena itulah perlunya orang tahu syawahid wa mutaba'at. Jadi salah satu kritik Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif, ketika Syekh Albani mengatakan hadis dhaif, hadis dhaif, karena dia cek hadis itu, ditengoknya rawi tak ketemu, putus dhaif, tidak ittisal sanad. Padahal sebetulnya di dalam kitab lain. Kalau begitulah cara menghukum hadis, berarti nanti orang membodohkan Imam Malik. Karena Imam Malik itu banyak sekali balaghat. Ketika Imam Malik mengatakan balagani an siqah, balagani fulan, balagani. Padahal sebetulnya, maka datanglah Ibnu Abdul Bar. Datang Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Disambungkannya sanad-sanad yang putus itu sebetulnya hadisnya bersambung di dalam kitab lain. Di dalam riwayat-riwayat lain. Wasalahu Abu Nuaim di dalam kitab Al-Mustakhraj. Misalnya ini satu kitab. Lalu kemudian datang Abu Nuaim, disebutkannya hadis yang sama, tapi dengan sanad dia kepada guru-gurunya sehingga bersambung ke Nabi. Maka kitab itu disebut dengan mustakhrajat, al-mustakhrajat. Di antaranya mustakhraj Abi Awanah, mustakhraj Abu Nuaim. Min tariqi Ahmad ibn Hanbal. Dari jalur periwayatan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abbad ibn al-Awwam. Akhbarani Yahya bin Sa'id al-Qattan. Wa huwa al-Ansar. Yahya bin Sa'id wa huwa al-Ansari. Wa lafzuhu kana al-muslimuna yashtari ahaduhum al-hudhiyata. Mereka membeli kambing kurban, fayusamminuha, digemukkannya, wa yadhbahuha, setelah gemuk barulah disembelih, fi akhir Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah. Qala Ahmad hadzal hadits ajib. Qala Ibnu Tin kana ba'dul malikiyati, sebagian ulama mazhab Malikiyah yukarrihu tasminal udhiyata. Mereka memakruhkan penggemukan ini. Kenapa mereka memakruhkan proses penggemukan ini? Li'alla yatashabbaha bil yahud, supaya tidak menyerupai perbuatan orang Yahudi. Rupanya yang melakukan penggemukan ini orang Yahudi. Sedangkan secara umum Nabi mengatakan khaliful yahud. Tentang masalah jenggot khaliful yahud. Tentang masalah menguburkan jenazah kita selalu disuruh khaliful yahud. Tentang masalah puasa Asyura khaliful yahud. Maka tentang masalah penggemukan pun khaliful yahud, karena kaedahnya bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Wa qaulu Abi Umamata, pendapat Abu Umamah, ahaq, lebih benar. Qala Ad-Daudi, begitu kata Imam Ad-Daudi. Itu pembahasan kita itu baru membahas, belum masuk ke hadis, baru membahas judul bab. Sekarang penomoran ini datang belakangan. Makanya kalau kita membaca makalah atau buku, tengok penomoran, kok beda nomor ini dengan nomor ini, tengok cetakan mana dia. Nah, perbedaan percetakan bisa bedaan tartim penomoran. 5233 menurut percetakan Beirut. Qauluhu kana an-nabiyyu, qauluhu riwayat Imam Al-Bukhari, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhhi bi kabshaini. Nabi SAW berkurban satu kambing, berkurban dua kambing, bikabsyaini, wa ana udhahi bikabsyaini, aku pun berkurban dua kambing juga, kata Anas bin Malik. Hakadha fi hadhihi at-tariq, begitu dalam jalur riwayat ini. Wa qailu dzalika, siapa yang mengatakan aku berkurban dua kambing ini? Huwa Anas. Yang mengatakan ini adalah Anas bin Malik. Siapa yang menjelaskan itu? Bayyanahun Nasaiyu fi riwayatihi. Demikian penjelasan Imam An-Nasai dalam riwayatnya. Wa hadhihi riwayatu mukhtasaratun. Kenapa dalam riwayat ini tak ada disebutkan siapa sebetulnya yang mengatakan aku berkurban dua ekor? Tak ada disebutkan. Itulah pentingnya muqabalah, mu'aradah dalam bahasa lain.
menggabungkan beberapa periwayatan karena yang mujmal di sini, mufassar di sini, yang mubham di sini disebutkan. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Laki-laki siapa? Setelah ditengok-tengok, begitulah rajinnya mereka dulu dan begitu juga cerdasnya mereka baru ketahuan. Setelah ditengok dalam riwayat Anas bin Malik, oh rupanya, setelah ditengok dalam riwayat Imam An-Nasai, rupanya laki-laki itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Wa riwayatu Abi Qilabata, riwayat Abu Qilabah al-Madhkurah yang disebutkan aqabaha mubayyinatun. Yang disebutkan setelahnya itu menjelaskan. Riwayat yang tak jelas diriwayatkan oleh riwayat ini. Lakin akan tetapi fi hadhihi, dalam riwayat ini ziyadah, ada tambahan. Ziyadatu qawli Anas annahu kana yudhahi bikabasyaini. Kenapa Sayyidina Anas bin Malik itu berkurban 2 ekor? Lilittiba'i, karena dia ingin mengikut. Begitulah mereka ingin mengikut Nabi SAW. Wa fiha aidan, di dalam hadis ini juga terkandung makna isy'arun bil mudawamati, menunjukkan bahwa perbuatan berkurban ini mereka lakukan mudawamah, terus menerus, tak berhenti. Artinya mustamirran ala dawam, la yanqati', tak putus. Menurut kaidah, kalau sesuatu perbuatan itu mudawamah, muwazabah, berarti lil wujub. Inilah salah satu dalil mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Kenapa? Karena mudawamah. Ala dzalik fatamassaka bihi man qala fi dha'ni. Hadis ini juga dijadikan sebagai dalil bagi orang man qala, orang yang mengatakan ad-dha'nu fil udhiyati afdalu. Afdal berkurban dengan afdal berkurban dengan domba. Kemarin ada yang menelpon, Ustadz, yang afdal itu dengan apa? Iya, saya bilang ulama ikhtilaf. Yang mengatakan dengan domba karena hadis bikabasyaini, yang mengatakan dengan onta, hadis tentang siapa yang datang sholat Jumat saat pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Itu menunjukkan onta dulu lebih afdal. Tapi kata Al-Hafiz, kata Imam dalam pembahasan Syekh Wahbah Zuhaili setelah dikumpulnya semua riwayat, sebetulnya bukan onta, bukan kambing yang afdal. Yang afdal itu mana yang paling banyak dagingnya. Itu yang afdal. Dia ngotot juga, tolonglah Ustadz, dikirimkannya beberapa video yang mengatakan bahwa yang afdal itu domba. Rupanya dia jualan domba. Jadi orang ini pun digiring-giringnya kita. Jadi tentang masalah ini ada yang menyebutkan domba afdal. Inilah dia dalilnya. Bikabasyaini amlahaini. Kemudian qauluhu, ucapan riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardizbah Al-Bukhari fi riwayati Abi Qilabata ila kabsyaini, dalam riwayat Abu Qilabah 2 ekor kabs aqranaini, betanduk, amlahaini, putih bersih, fadzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih sendiri dengan tangannya. Nah, itulah afdal. Tapi bagi perempuan, adapun laki-laki, bagi laki-laki afdal, ini dalilnya fadzabahahuma biyadihi. Adapun bagi perempuan, maka dia mewakilkannya ke orang lain, karena Sayyidatuna Aisyah dan lain tak ada menyembelih sendiri. Fadzabahahuma biyadihi. Titik. Al-amlahu bil muhmalati, tak bertitik, bukan amlaj tapi al-amlah, huwallazi fihi sawad. Ini yang tadi saya sebut, makna amlah itu banyak. Ada yang mengatakan putih bersih. Ini beberapa. Pendapat yang pertama mengatakan wallazi fihi sawadun wa bayadun. Ada bulu hitamnya, ada bulu putihnya, wal bayadu aktsar. Tapi bulu putihnya lebih banyak. Itu makna amlah. Wa yuqalu huwal aghbar. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah aghbar. Aghbar itu wa yuqalu huwal aghbar dari kata ghubar. Ghubar seperti debu. Wa huwa qaulul Asma'i.
Wa zada al-Khattabi, sedangkan kata Imam Al-Khattabi huwal abyad. Yang dimaksud dengan amlahaini itu ya'luhu humrah. Di atasnya itu ada bulu yang kuning agak kemerahan. Berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Maksudnya bulunya kuning kemerahan. Waqila allazi, ada pula pendapat yang mengatakan allazi yunzaru fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa ya'kulu fi sawadin wa yabruku fi sawadin, ay anna mawadhi'a hadhihi minhu sud, hitam. Yanzuru wa yamshi wa ya'kul wa yabruku. Yabruku artinya turun ke bawah. Binatang yang turun ke bawah itu artinya barokah. Dalam hadis, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Ay anna mawadhi'a hadhihi minhu sud. Wa ma 'ada dzalika abyad. Adapun selain itu putih. Wa haka dzalika al-Mawardi an Aisyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450 Hijrah, yang menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, mazhabnya Syafi'i, an Aisyah. Di riwayat dia dari Sayyidatuna Aisyah. Wa huwa gharib, tapi hadis riwayatnya gharib. Wa la'allahu arada al-hadis alladhi jaa'a anha kadza. Mungkin yang dia maksudkan adalah dalam hadis memang begini bunyinya, lakin laisa fi wasfihi bil amlah. Tapi tidak ada disebutkan sifat amlah. Wa sayati qariban, insyaallah akan dijelaskan tak jauh lagi setelah pembahasan ini, ada penjelasan. Anna Musliman, sesungguhnya Imam Muslim akhrajahu. Imam Muslim menyebutkan dalam Sahih Muslim. Fa in sabata, kalaupun hadis ini sahih, fala'allahu kana fi marratin ukhra waqtulifa fi ikhtiyarihi hadhihi sifah. Kenapa disebutkan sifat begini? Apa sebetulnya tujuan? Faqila, alasan menyebutkan warna putih cantik ini apa maksudnya? Li husni manzarihi, karena senang kita memandangnya. Sama seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Jadi mata ini bukan cuma leher, lidah aja ingin yang enak-enak, mata pun enak kita menengok kambing. Sama macam menengok sapi limosin yang besar-besar itu. Sedap mata kita menengoknya. Waqila, ada pula pendapatnya mengatakan li syahmihi, karena banyak lemaknya. Besar dia, tegap dia, gemuk. Wa kathrati lahmihi, karena banyak dagingnya. Wastadalla bihi ala ikhtiyaril adat fil udhiyah. Ini juga yang wastudilla bihi, ini juga yang dijadikan dalil bahwa memilih ikhtiyaril adadi fil udhiyah. Ada orang yang mengatakan bahwa jumlah banyak lebih baik daripada jumlah sedikit. Jelaslah jumlah banyak. Maksudnya, apakah lebih baik 7 ekor kambing dengan 1 sapi atau 1 sapi lebih baik? Bagi mereka yang berdalil bahwa jumlah lebih baik, ini dalil dia. Wa min thamma, oleh sebab itu qala Syafi'iyyatu, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i berkata, annal udhiyata bisab'i syiyahin, berkurban dengan 7 ekor kambing afdal,
afdalu minal ba'iri, daripada seekor unta. Kenapa? Li'anna damal muraqa, karena darah yang ditumpahkan 7 kali tumpah, fiha akthar, lebih banyak. Wathawabu yazidu bihasbihi, maka balasan pahalanya juga lebih banyak. Itulah kajian kita, lebih kurang 1 jam. Sekarang sudah sampai jam 8. Kami pula amat sangat mohon maaf, ada janji lagi untuk online yang kedua bersama Sidak dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya kembalikan ke Al-Mukarram Buya Al-Nabdinar. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon maaf kepada buya-buya semuanya, umi-umi. Mudah-mudahan silaturahim kita tersambung dan bisalah hendaknya berkekalan dilanjutkan oleh buya-buya. Al-Fakir Abdul Somad memulai ini hanya sekedar melaksanakan perintah dari buya-buya semua. Demikian, jazakumullah khairal jaza. Atadir ala kulli taqsir. Ahsanallah ilaikum. Barakallahu fikum. Matta'anallah bituli umurikum wa husni adabikum wa lutfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.